Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah ada musda ya, seorang daerah musda dari Muhammadiyah, musyawarah daerah. Salah satu dari nasihat di situ tadi menguatkan pencerahan dan memajukan kota Depok. Musda. Kalau menguatkan pencerahan, memang kita harus dicerahkan nih bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi yang lebih dahulu dari NU. Sejarahnya ada sebelum Muhammadiyah ada yang namanya Serikat Dagang Islam, kemudian Serikat Islam, nah, baru Muhammadiyah, NU dan seterusnya. Hadirnya dari Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari berdirinya Perserikatan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Coba lihat di anggaran dasar rumah tangganya itu begitu, menjunjung tinggi agama Islam. Nah, ini belum dicerahkan kita semua. Jadi kalau menjunjung itu begitu ya, menjunjung nih. Nah, kalau orang-orang apa? Kalau orang-orang dulu itu orang asal kampung itu menjunjung itu begini. Kalau lawan itu menjunjung, ya, menjunjung. Jadi umat Islam mengajari Islam itu menjunjung tinggi agama Islam. Ya, ini menjunjung. Jadi jangan sampai makanya ada pesan dari beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah, jangan sampai kita menjadi orang yang mencari hidup dari Muhammadiyah, bukan menghidupkan Muhammadiyah. Jadi sebenarnya kalau bermuhammadiyah, baik itu simpatisan, baik itu masyarakat yang berada di sekitar Masjid Muhammadiyah, itu harus tahu bahwa Muhammadiyah itu utamanya menjunjung tinggi agama Islam, bukan menjunjung tinggi organisasi, bukan menjunjung tinggi pribadi-pribadi, bukan. Nah, kalau dia menjunjung tinggi agama Islam, maka dia akan bersifat berperilaku seperti Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan Muhammadiyah, menisbahkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat contoh yang paling sederhana, ya, yang pernah di sini Bapak dari AF Pahlan, ya, Pak Farhan, ya, Pak Farhan, itu bapaknya AF Fahrudin, itu seorang dosen yang sangat sederhana. Berapa kali tawarkan fasilitas nggak mau, fasilitas organisasi nggak mau, ya. Karena dia menjunjung tinggi agama Islam, karena ingin mengikuti baginda Rasulullah SAW. Tadi saya secara tidak sengaja, saya biasa suka baca-baca buku sebelum subuh gitu ya. Ya, itu kan saya baca ini dari Solihin. Saya baru ingat bahwa Rasulullah itu sangat, setelah Rasulullah SAW dia akan menjadi Rasul, semua hartanya untuk jihad fisabilillah, bukan hanya sebagian, semuanya gitu ya. Dan ketika baginda Rasulullah SAW menjadi Nabi dan sekarang menjadi khalifah, sebenarnya memiliki peluang untuk menjadi orang kaya. Tapi ada satu kejadian yang sangat menarik. Ini saya baca tadi sedikit minis ya, dalam artian untuk pribadi saya sendiri. Saya bacakan ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala rahana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisya'ir, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggadaikan dir'ahu bisya'ir, menggadaikan baju besinya itu dengan gandum. Kemudian katakan wa ma syaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khabri sya'irin wa ihalatis sanikha. Jadi ini cerita adalah Anas bin Malik.
Dan Anas Malik juga pernah menceritakan juga di dalam satu hadis yang sama, aku pernah berjalan menuju Rasulullah SAW dengan membawa roti gandum dan gaji yang telah berubah. Jadi gajinya sudah lama. Dan aku pernah aku pernah walaqad sami'tahu yaqul ma asbaha li ali Muhammadin sa'un wala amsa. Jadi Rasulullah pernah juga dengan di hadapan Anas bin Malik, bagai hari keluarga Muhammad tidak memiliki satu sok pun. Demikian juga sore hari. Dan ini disebutkan lagi di sini, wa innahum la is'atun abiyad. Padahal Rasulullah itu memiliki 9 rumah, maksudnya 9 istri. Istrinya dibagi per kamar-kamar ada 9. Tapi nggak punya apa-apa, Masya Allah. Sampai Rasulullah SAW kalau di sini disebutkan di hadis yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha, nutiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'atu marhunatu 'inda yahudiyyin fi salatina sa'an min sya'ir. Jadi di sini Rasulullah SAW menurut Aisyah, Rasulullah pernah berhutang dengan orang Yahudi, ya, yaitu berhutang dengan cara menggadaikan baju besinya, yaitu dengan harta 30 sok gandum. Jadi Rasulullah SAW berhutang digadaikan baju besinya 30 sok gandum. Satu sok itu nggak salah satu ini ya. Ya. Jadi artinya setiap orang itu dapat 3 sok. Jadi yang untuk berapa hari tidak tahu. Masya Allah. Itu Rasulullah sederhana sekali hidupnya, ya. Padahal Rasulullah bisa kaya. Kalau Rasulullah mau bisa. Nah, itulah menjunjung tinggi agama Islam. Dunia itu dijinjing saja, bukan dijunjung, dijinjing. Ketika dunia itu ada jinjing, ketika agama ini harus dipegang erat-erat, maka yang kita jinjing harus kita lepas, harus pegang. Apalagi pada saat dia naik, pada saat jalan berliku-liku, itu harus dipegang. Kalau ini juga masih dulu, kalau di Depok masih ada nggak ya? Kalau dulu itu ibu tuh suka bawa air, itu dipegang tangan satu itu pegang satu lagi, satu jinjing yang dipegang. Ya, gitu ya. Kalau zaman dulu kan gitu ya. Kalau yang sudah pinter tuh biasanya kalau orang-orang daerah itu pegang sambil pegang jinjing. Tapi ketika ada sesuatu dilepas pasti dipegang gini, karena ini yang utama. Agama itu yang utama, nilai kalimatillah. Nah, itu harusnya kita berikan pencerahan agar terbentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kalau ingin membentuk masyarakat yang sebenar-benarnya harus ada jiwa-jiwa Muhammadiyah, yaitu menisbahkan diri bagaimana Nabi Musa itu enggak orang yang arogan, memamerkan kekayaannya di depan masyarakat. Bagaimana mungkin Islam itu bisa terwujud kalau para dai-nya tidak bermental sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu dicerahkan. Bapak hadir yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian di situ disebutkan juga berkemajuan, ya, maju. Depok menjadi kota maju. Maju itu, ya kalau saya gambarkan maju, kalau mau maju itu jangan seperti pemancing. Orang mancing itu nggak maju-maju, nggak maju kecebur. Kan gitu ya. Jadi seperti pelari, ya. Lari sprint maupun maraton, ya. Kalau ingin maju itu kita sebagai pelari. Jadi famiru ilallah. Jadi famiru ilallah, berlari pada Allah. Kalau untuk kepada agama itu lari, jangan lari. Larinya gimana? Kita jangan mandek, jangan sampai maka gerakan tajdid. Pembaharuan itu berarti berlari, lihat bagaimana kita bisa melihat beberapa literasi yang ada di Al-Quran, hadis. Ya. Jangan hanya terpaku oleh HPD, saya bilang gitu. HPD itu kan bagian dari yang ditarji.
Jadi makanya kadang-kadang saya sengaja tuh kemarin tuh waktu berapa kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat ada yang nanya, gak ada yang nanya, alhamdulillah ada yang nanya juga. Di HBT memang begitu ada, itu hadis di Dajjal Bulughul Maram. Tapi di hadis lain ada bahwa Rasulullah bersalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Hadis sahih juga. Nah ini supaya nanti divisi Muhammadiyah 2022 ke bawah saya. Itu diantaranya bersinergi dengan komponen bangsa. Komponen bangsa itu ada Muhammadiyah, tapi ada Persis, ada NU, ya, ada lagi macam-macam. Kita harus tahu tuh hadisnya, supaya suatu saat ketika ada berbeda kita enggak bersinergi tetap. Oh itu ada hadis sahih kok, ada sahih hadisnya. Karena kita di Muhammadiyah ya sudah kita ngikutin arji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sahih juga ya. Nah gitu ya. Wah, hadirin dari Allah. Ini sinergi itu berarti berlari untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan hanya terpaku oleh satu literasi. Hanya satu guru juga nggak boleh. Imam Bukhari itu gurunya ratusan, ribuan bahkan. Yang dipakai cuma ratusan, yang dianggap itu guru yang terpercaya. Bukhari gitu. Jangan sampai berguru cuma satu, cuma gurunya dari, mohon maaf, dari satu orang. Yang itu pun dia nggak ngaji gurunya, dia nggak pernah pesantren, dia nggak, cuma belajar bahasa Arab sedikit, kemudian literasi cuma A B C D. Jangan itu. Coba belajar dengan kiai-kiai yang memang memiliki sanad sampai ke baginda Rasulullah SAW dalam hal qiraah misalnya. Bisa belajar lagi dengan kiai-kiai yang mendapat gelar doktor dalam hal ilmu syariah. Ya. Coba belajar kiai-kiai yang benar-benar belajar dengan orang dengan bidangnya dalam hal dakwah misalkan. Nah itu harus, Muhammadiyah itu harus begitu, berlari, bukan diam dengan satu literasi, termasuk juga mengembangkan dakwah di kita ini. Kita ini banyak masjid, lihat mana yang paling terbaik untuk mengelolanya. Seperti yang ada musola, sana lagi Masjid Al-Dikarya, sana lagi Masjid Al-Huda, sana lagi Masjid Baitur Rahman, sana lagi Masjid Poncol atas itu ada masjid lama juga, namanya Baitur Rahman juga kalau nggak salah. Kemudian ada Masjid Baitul Mukhlisin, kemudian di sini ada masjid lagi Masjid Adika, ada siapa? Samudra Indonesia. Kemudian lagi di sana lagi ada sebelah itu lagi ada masjid lagi, banyak masjid di Depok. Makanya saya kadang-kadang kalau Jumat muter cari masjid yang paling banyak. Masjid yang banyak jamaahnya dan yang paling bagus bacaannya, yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena saya muter juga, karena nggak di sini terus, jadi mahum. Apa hadirin dari Ta'ala? Dengan kita banyak literasi, banyak pengalaman, kita baru berkemajuan. Berkemajuan itu artinya dalam hadis dikatakan al-Islam yazid wala yanqus. Yang kita katakan al-imanu yazidu wal yanqus gitu ya. Tapi ini ada hadis al-Islam yazid wal yanqus. Islam itu selalu bertambah dan tidak berkurang. Maksudnya apa? Jamaahnya harus bertambah, nggak berkurang. Baginda Rasulullah SAW mulanya bersama baginda istrinya berdua, kemudian dengan Ali, kemudian dengan Abu Bakar sahabatnya, kemudian terus bertambah. Yazid secara jamaah harus bertambah. Nah ini harus kita berpikir nih. Kita kan udah tua-tua, mana bisa seperti anak muda bisa berlari. Jangan disangka baginda Rasulullah SAW itu berperang umur 50-an ke atas. Dia umur ketika umur 60-an ya masih berperang, jangan kira. Coba kita lihat bagaimana dulu para sahabat yang sudah tua-tua sampai ke Indonesia, itu orang yang sudah tua-tua. Jadi jangan menganggap ya biar anak muda aja dah pesantren dulu. Kalau nunggu anak kita pesantren dulu, ilmu dulu, kita tidak bergerak, nggak ada kemajuan. Depok pun begitu, nggak ada kemajuan. Kalau Depok terus mikirin bangga dengan Depok yang sudah
yang sudah punya jalan rapih di kampung-kampung hanya bangga itu, ya. Tapi belum bisa menyelesaikan misalkan kemacetan di Sawangan, walaupun itu Sawangan itu memiliki jalan pusat, ya, wewenang pusat. Jangan bangga situ, harus bikin lagi Depok. Termasuk juga bagaimana Depok belum mampu juga untuk membuat masjid yang juga sampai sekarang masih kita belum mampu untuk berkoordinasi dengan masyarakat yang terkait dengan masjid raya di Beji itu. Itu ada orang-orang yang tidak suka Islam maju, ya. Berarti dakwah kita kurang, gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kemajuan. Oleh karena itu sebenarnya pada hari ini saya ingin mengingatkan pada kita semua terkait dengan terkait dengan bagaimana harusnya itu sebagai seorang yang Muhammadiyah atau orang yang mungkin sholat di Masjid Muhammadiyah, ya. Walaupun ada yang tidak memiliki nomor induk misalnya, tapi pasti melihat yang namanya lambang Muhammadiyah, pencerahan, ya. Sang surya mulai bersinar, sang surya terus bersinar, gitu. Jadi itu harus terus bersinar. Bagaimana caranya sih bersinar? Tadi itu wafil ilallah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Inilah yang harus dilakukan oleh kita agar berkemajuan, agar maju. Wasyari, berlari, segera. Jangan seperti orang yang mancing. Mancing nggak mungkin maju masih jebur gitu. Hari deh, lari pada treknya, bukan lagi sembarang lari pada treknya. Gitu. Apa hari yang dimuliakan Allah? Nanti bagaimana kita bisa berlari? Orang bisa berlari kencang itu latihan. Orang bisa berlari lama itu latihan. Supaya asupan oksigen itu luas, ya. Nah, makanya orang kalau ingin menjadi seorang dai itu harus lapang dada. Itu manhajnya. Bagaimana kita lihat yang namanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbis rahli sadri, ya Allah lapangkan dada. Jadi kalau kita ingin kuat lari itu lapangkan dada. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri, ya Allah mudahkan segala perkara. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bisa berlari kencang, harus lapang dada. Karena ketika kita hidup di masyarakat, hidup berumah tangga, masih hidup nih, pasti banyak sekali cobaan, banyak omongan ke kita. Kita berbuat baik diomongin, kita berbuat buruk apalagi, diam aja juga diomongin, kan gitu. Kalau kita tidak mau berlapang dada, kita sampai gampang muntung, diam akhirnya nggak bergerak. Ketika dikritik sedikit langsung gitu. Itulah harusnya berlapang dada, bisa dari berlapang dada. Ya. Makanya kalau dikritik, ya biasa aja. Ya. Saya kalau kritik masjid ini, masya Allah, dari sisi apa misalnya? Sisi toharo, mengerikan. Kenapa mengerikan? Itu di situ tuh ini tempat buang air kecil, ya kan? Ya kecil. Terus ininya pendek gitu kan? Ya. Ketika dia buang air walaupun duduk misalkan saya kalau jongkok itu buat cipat sebelah. Maka pernah kejadian itu kan anak-anak harus kecil nggak disiram. Mengerikan, ya, iya nggak? Belum lagi ini tidak ramah. Kenapa tidak ramah? Ini udah tua-tua semua. Kalau sudah tua, apalagi sudah cacat, harus tempat wudhu itu ada duduk. Supaya apa? Supaya sunnah. Sunnahnya itu kalau misalnya kaki duduk, itu air dari atas ke duduk ya. Supaya gampang gitu dari ujung sampai ke mata kakinya itu gampang. Supaya di sela-selahannya gampang. Coba bayang kita kayak orang sudah tua. Aduh, mau ngangkat kakinya susah. Gitu kan?
Nah ini banyaknya. Nah ini harus berlapang dada, begini kondisinya kita. Punya duit nggak? Sebenarnya punya duit. Di mana duitnya? Jadi jamaah sebenarnya. Saya yakin ada. Kalau bikin aja kan. Ada yang bisa ada. Bahkan katanya ada mau siap nih mau menyumbang ini. Saya dengar gitu. Tapi lihat dulu konsepnya seperti apa. Nah ini pentingnya. Ini harus berlapang dada. Saya juga sebagai salah satu pengurus yang berlapang dada. Yang benar pengurus bidang apa ya? Saya lupa malah. Ya, berlapang dada kita. Rabbi shrah li sadri. Karena orang yang berlapang dada, dia itu mampu menjadi orang yang bisa berbuat sesuatu yang berat sekali. Lalu bagaimana caranya berlapang dada? Tadi yang ayatnya, yaitu yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menyediakan surga itu seluas langit dan bumi. Yakini bahwa kita ini temannya banyak. Tumbuh-tumbuhan itu selalu bertasbih. Coba lihat ayat-ayat yang banyak. Lihat burung-burung itu bertasbih. Maka Allah katakan apa ghairu dinillahi yabghun. Kenapa kamu mengambil agama selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ardh. Padahal apa yang di langit dan bumi itu semua Islam. Semua tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita yakini. Jadi teman kita banyak. Jadi kita luas dada kita. Kemudian kita akan dijanjikan ampunan dan surga. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasadiqina wasadaqina itu a'adallahu maghfiratun wa ajrun azima. Allah kasih Allah janjikan maghfirah, ajrun azima dan pahala yang besar. Orang yang yakin sebenarnya ada lapang dadanya. Dia lapang dadanya, maka dia mampu alladzina yunfiquna bisyarra wal dharra. Mampu menginfakkan pada saat sempit, pada saat lapang maupun sempit. Saat di banyak duit, infak. Saat dia udah pensiun, seperti saya, seperti Pak Islari, infak tetap jalan. Ya. Berat, ya. Lalu bagaimana orang berat? Karena dia cinta dunia, karena dia masih menjunjung dunia, bukan menjinjing. Kalau menjinjing ketika ini perlu dilepas, pegang di atas, kan gitu. Iya kan? Rasulullah melepas dunianya semua. Dan memang manusia itu begitu. Wa ala dzalika lasyahid, ya. Memang begitu manusia cinta dunia. Tapi dia baru yakin ketika dia yakin baru menghadapi akhirat. Baru malaikat datang baru dia mengatakan laula akhartani min ajalin qarib. Ya Allah, tunda sedikit ajalnya. Fa asaddaqu minas salihin, dan aku akan bersedekah ya Allah. Baru mereka yakin. Maka untuk dada kalian itu keyakinan itu terus ditumbuhkan diri kita sampai hakul yakin, sampai yakin benar-benar yakin gitu. Baru kita bisa alladzina yunfiquna bisyarra wal dharra. Lebih berat lagi, yaitu wal kaziminal ghaid, yaitu orang yang dapat amarah. Orang dapat amarah itu baru orang bisa menahan amarah kalau yakin bahwa ini ada kisah menariknya. Ini kisahnya entah bisa benar entah enggak ya. Jelas itu ada orang suami itu diam, dia nggak pernah marah, diam saja ya. Tapi nggak, kalau ada apa-apa dia nggak kalem aja gitu ya. Mau diapain kalem. Suatu saat istrinya ini pemarah, muter-muter apa gelisah, marah. Cepetan dong kamu gitu. Suatu saat ketika dia berlayar dengan suaminya di kapal, itu ada badai besar. Istrinya teriak-teriak, ya gimana gitu. Suami santai aja sambil baca buku santai. Kemudian ini istrinya kecewa, pengen diberi pelajaran, ambil pisau, nih. Terus kamu kenapa nggak takut dengan aku? Tahu dong, enggak, karena nggak mungkin kamu membunuh aku kan, karena kamu mencintai aku. Nah begitu pula alam ini milik Allah kata suaminya. Alam ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takut? Gak mungkin Allah akan
akan memisah kita. Biarin aja Allah berkehendak apa saja. Itu kalau orang yang lapang dada seperti itu, kawan. Enggak gampang marah. Wal kazimina ghaib. Ada satu lagi menarik, kisah ini benar diceritakan oleh seorang syarifah ya, yang dia pernah tinggal di Hadramaut dan waktu itu dia menjadi dosen ya. Nah sekarang udah tinggal di Indonesia dan sering melakukan ceramah-ceramahnya. Nah dia pernah bercerita begini. Waktu dia pernah dapat SMS atau apa gitu bahwa terima kasih Ustazah ya, dengan membaca buku Ustazah saya bisa tidur. Buat saya santai aja misalnya. Tidur gampang ya gitu. Ternyata ini ada sesuatu yang menarik dari itu. Jadi apa yang dibaca? Ternyata Ustazah itu di dalam bukunya itu menceritakan kisahnya. Ya. Kisahnya apa? Kisahnya pada saat itu diceritakan itu waktu Ustazah itu mau ke kampus mau ngajar ya, tiba-tiba karena dia lulus busnya ketinggalan. Karena dia harus ngajar, dia telepon lagi ke kampus untuk jemput lah. Pasti jemput, dia hanya sendiri di tengah jalan. Kemudian ada ibu-ibu yang menyetup, duduk di depan dia 1, 2 gitu ya, nyetup itu. Dilihat ibu-ibu itu zikir aja la ilaha illallah. Pokoknya zikir terus ya. Kemudian si Sarifah ini ya, turun Rasulullah termasuk ya. Beliau itu ingin sih ngobrol tapi niat lagi zikir dan enggak mau diajak mengganggunya. Dalam perjalanan lagi mobil karena harus cepat, itu ada anak nyebrang sehingga mobil itu berhenti mendadak sampai si itu sampai begini gitu ya. Ibu-ibu karena nggak ada penghalang tuh jatuh dan kakinya itu nembus besi ya sampai nembus begitu. Tapi apa dilakukan oleh ibu itu? Alhamdulillah ya Allah Engkau Maha Rahman ya Rahim. Ceria kok mukanya. Alhamdulillah Engkau Maha gitu. Enggak merasa kesakitan atau mungkin marah-marah. Gimana sih supaya supir kan gitu? Bagaimana sih Pak supir gitu? Apa enggak tahunya ada orang kayak gitu? Enggak. Tapi alhamdulillah ya Allah gitu. Masya Allah. Ini si Syarifahnya ini ngomong begini. Wahai ibu, kenapa engkau begitu? Maksudnya kenapa engkau begitu senang gitu? Lalu mengatakan, bukankah baginda Rasulullah SAW telah mengatakan apabila Allah cinta pada seorang hamba maka diberikan musibah. Maka aku alhamdulillah bersyukur banget musibah ini. Malah bersyukur alhamdulillah. Nah cerita ini itu dibaca oleh seseorang yang tadi mengatakan ya Allah, yang mengatakan aku bisa tidur sekarang. Jadi rupanya ini orang yang tadi yang baca bukunya itu adalah orang yang sangat sukses. Dia adalah seorang perempuan karir. Suaminya juga suami karir, tapi dia seorang perempuan juga, dia juga berumah tangga. Suatu saat dia dalam kondisi jenuh nih, hidupnya jenuh. Dia kesel sama suaminya. Karena kesel sama suaminya, dia pergi ke teman-temannya. Pokoknya mau sekali-sekali dia pengen kalau sekarang refreshing lah. Teman-teman refreshing, kemudian dia refreshing ke satu tempat dengan teman-teman yang ngobrol dan sebagainya sampai tutuplah kafenya jam 9. Kemudian sampai benar pulang, kemudian dia nyantai jalan pulang ke rumah. Di rumahnya ternyata banyak orang, banyak belambir, ternyata rumahnya sedang terbakar. Suaminya terbakar meninggal selamat, tapi waktu itu dia langsung pingsan. Jadi 2 anaknya, yang satu tidak selamat, yang satu selamat tapi cacat, padahal cantik. Cacatnya karena sejak itulah dia nggak bisa tidur. Dia amat sangat menyesali dan juga menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia merasa anaknya ini jadi beban hidupnya. Dia nggak bisa tidur selama 15 tahun. Itulah satu saat ketika dia pulang kerja, dia baru tidur. Dia orang pintar ya kan, orang pintar maka dia juga termasuk pergi ke psikiater juga, ke psikolog, macam-macam di pengajian juga. Nah pada suatu saat ketika dia pulang dari kantor,
dia jenuh, kemudian dia lihat ada bukunya buku punya anaknya, dia dibuka karena bosan baca banyak, itu bosannya nggak dibuka, itu lagi. Kemudian dia menangis sejadi-jadinya, selama ini aku tidak pernah bersyukur. Itu orang berlapang dada itu tidak bersyukur, aku dia terbuka. Lalu dia masuk ke dalam kamar anaknya, dipeluk anaknya, maafin saya, maafkan. Kemudian anaknya ngomong, ya Allah terima kasih engkau telah menerima doa-doaku. Ternyata anaknya yang doakan. Bapak hadir ya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang lapang dada itu sesuatu yang mustahil bisa dilakukan dengan baik, berlapang. Rabbi shrah li sadri. Jadi kalau orang mau lari, maka hasupan dari nama di sini paru-parunya harus luas, ya. Maka alam nasrah laka sadri. Jadi makanya ayat ini jadi dengan inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi itu kuncinya, ya. Jadi kuncinya adalah kalau kita ingin maju, maka kita harus berlari. Dan kalau kita ingin kuat lari, maka lapangkan dada kita. Kalau kita ingin lapangkan dada kita, maka keyakinan dengan Allah itu makin kuat dan kita junjung agama Islam, bukan kita jinjing. Wallahu a'lam bishawab. Sorean ya. Kalau di masjid yang saya pernah sering salgi itu, di masjid Taman Anjir itu ngajinya sampai full, kemudian baru makan. Makannya setelah ngaji. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan insyaallah musda ini menghasilkan yang terbaik dan menjadi Muhammadiyah bisa bersinergi dengan komponen bangsa lainnya. Mari kita tutup membaca istighfar dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.